Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Air Mata dalam Pertobatan. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Kitab Lukas pasal 7 ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, tahukah Anda bahwa air mata dapat memimpin orang yang belum percaya untuk datang ke hadapan Tuhan Yesus? Air mata juga dapat menyebabkan orang lebih menghampiri Allah yang di sorga. Sebab air mata dapat menyingkirkan penghalang, yaitu dengan pertobatan menyingkirkan dosa-dosa. Mencucurkan air mata karena pertobatan atas dosa tercatat dengan jelas dalam Perjanjian Baru. Ayat yang baru saja kita baca di atas mencatat seorang perempuan yang menangis di dekat kaki Tuhan Yesus. Ayat 44 berkata, "Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambut." Teman-teman, pernahkah kalian mencucurkan air mata semacam ini? Di dunia ini, menangis bisa disebabkan oleh berbagai macam alasan. Ada yang karena putus asa, ada yang karena gelisah, ada yang tertimpa penderitaan yang sangat berat, ada yang karena memendam benci, atau karena marah-marah dan bertengkar. Tetapi saudara-saudara, pernahkah Anda menangis seperti perempuan ini? Yaitu menangis dikarenakan kepedihan, kesedihan yang amat sangat atas dosa-dosanya sendiri. Teman, bukankah Anda mengenal apakah dosa itu? Pernahkah Anda menyesali dosa sampai mencucurkan air mata? Jika ada orang yang tidak mencucurkan air mata karena dosa-dosanya, saya akan berkata bahwa orang itu adalah batu atau kayu yang tidak memiliki hati dan perasaan. Karena bagaimana sikap hati seseorang terhadap dosa akan ternyata melalui air matanya. Oh, dosa. Dosa, saudara-saudara. Dalam banyak hal kita berdosa terhadap Allah. Kita juga berdosa kepada manusia. Pernahkah Anda mencuri barang orang lain? Adakah Anda sombong? Adakah Anda memendam perasaan iri, dengki? Coba renungkan. Berapa banyak kita bersalah kepada orang lain. Di antara orang-orang yang sering kita temui, misalkan orang tua kita, pasangan kita, anak kita, saudara, sahabat, teman sekantor dan lainnya. Berapa kali kita telah berhutang, berapa kali kita telah bersalah, berdusta kepada mereka. Mungkin dalam hal harta benda ada yang tidak benar. Dalam hal pembukuan ada yang tidak beres. Semua itu adalah dosa. Jika semua itu tidak dibereskan, Anda tidak bisa datang kepada Allah. Mungkin atas hal-hal daging, mungkin atas hal-hal keduniawian, atas harta benda, kita tidak benar. Dalam hal pembukuan juga tidak beres. Semua itu adalah dosa. Jika semua itu tidak dibereskan, Anda tidak bisa datang kepada Allah. Ini adalah perkara yang sangat serius. Seorang saudara dalam Tuhan pernah berkata bahwa ada 2 obat untuk menanggulangi dosa. Pertama adalah darah Tuhan Yesus. Dan yang lainnya adalah air mata kita sendiri. Darah Tuhan bisa mencuci bersih segala dosa manusia. Tetapi jika tidak ditambah dengan air mata manusia, selamanya tidak akan berkhasiat pada manusia tersebut. Tentu
Tidak peduli berapa banyak air mata Anda mengalir di hadapan Allah, semua itu tidak bisa menghapus sedikit pun dosa Anda. Tetapi ada satu aspek yang sangat nyata, yaitu meskipun Tuhan Yesus telah mati, tetapi jika tidak ditambah dengan air mata kita, maka kasihan darah Tuhan Yesus tidak bisa menimpa diri kita. Saudara-saudara, seorang yang benar-benar telah percaya Tuhan dan menerima Tuhan pasti memiliki pengalaman bertobat, mengakui dosanya, dan menangis di hadapan Tuhan. Teman-teman sekalian, Anda yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya benar-benar mengharapkan kalian semua bisa mencucurkan air mata. Kalian bisa menangis. Orang yang hanya dapat tertawa atas dosanya, itu menyatakan bahwa ia tidak tahu apakah dosa itu. Ia tidak tahu akan nasib dirinya. Orang yang belum pernah mencucurkan air mata, tidak tahu akan kasih Allah yang besar, tidak tahu betapa berharganya diri Kristus. Orang yang tidak pernah menangis karena dosa, tidak akan mengetahui sukacita keselamatan, sukacita terlepas dari dosa. Kita nampak dalam cerita perempuan tadi, dia memakai air matanya untuk menyeka kaki Tuhan. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, mungkin kita tidak memiliki minyak narwastu yang harum dan mahal harganya untuk mengurapi kepala dan kaki Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah, kita masing-masing bisa membawa air mata kita untuk dicurahkan kepadanya. Saudara-saudara, membawa air mata ke hadapan Tuhan lebih baik daripada tidak membawa sesuatu apapun. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita masing-masing membawa air mata kita yang masih hangat untuk Tuhan. Menangis dan bertobat atas segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakui Tuhan, kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa dan kecemaran. Tuhan Yesus, kami percaya darah-Mu sanggup membersihkan dosa-dosa kami. Kami mau membawa Tuhan air mata pertobatan kami ke hadapan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk khasiat darah-Mu yang sangat ajaib, yang sanggup membersihkan segala dosa-dosaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554 7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.